Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang pertama, saya ucapkan rasa mohon maaf kepada Qoyim atau ketua masjid karena mungkin ada miss ya. Saya kira kan ini makanya santai, materi belum saya bereskan. Makanya ada buat ahad ketiga gitu. Tapi qadarullah biasanya saya ke masjid itu nggak bawa motor, nggak bawa HP. Cuman tadi saya bawa motor dan bawa HP. Beres salat ada telepon, ada apa, jangan-jangan saya ngisi sekarang, taunya betul. Tapi selain itu pun memang karena di masjid kami di yayasan ada musibah ya, orang tua kami kan wafat hari Kamis dini hari. Makanya saya hampir 1,5 hari tidak tidur Pak. Karena jam 1 kan kami nunggu beliau dari rumah sakit. Sampai menyolatkan di rumah, disimpan di masjid. Kemudian saya tidur-tidur itu hari Jumatnya jam 3:30 sore mulai bisa tidur itu. Makanya mohon maaf jika mukanya masih muka bantal. Karena biasanya jika 1 hari tidak tidur, itu 3 hari harus butuh pengganti biasanya gitu ya. Karena memang full tidak tidur sama sekali pada saat itu. Ya tapi tanpa mengurangi kehusuan kita dalam mencari ilmu, mungkin sedikit materi yang saya ganti. Tadinya kita ingin membicarakan Yahudi di periode Nabi Yusya bin Nun dan juga periode Nabi Daud alaihi salam. Dikarenakan materi belum tuntas saya bikin karena banyak dalil yang harus saya simpan di sana. Mungkin sekarang kita akan sedikit membahas sejarah pengkalenderan Gregorian atau kalender Masehi. Kenapa disebut kalender Gregorian? Kenapa disebut kalender Masehi? Kenapa disebut kalender Samsiah? Itu merupakan satu kalender yang sama. Bapak dan Ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, nanti para ulama, khususnya para ulama ahli hukum, beliau ketika menetapkan hukum haram, kemudian halal, ketika di Al-Quran dan di hadis tidak menyebutkan secara detail kebolehan dan tidaknya, maka disitulah nanti fatwa ulama diuji. Jadi tidak semerta-merta semua ulama harus berfatwa ketika Quran sudah menyatakan kejelasannya, nggak boleh ada fatwa aja. Contohnya seperti aqimus sholah, dirikanlah sholat, sholat itu wajib, ulama nggak usah fatwa lagi, ngapain harus memfatwakan yang hukumnya sudah jelas gitu. Nah kenapa para ulama beristihad dan berfatwa? Karena secara detail di Quran dan di dalam hadis tidak disebutkan dengan jelas sehingga hukumnya menjadi abu-abu. Nah ketika hukumnya abu-abu, nanti para ulama lah yang menegaskan boleh dan tidak dari hukum tersebut. Nah termasuk keabu-abuan hukum yang terjadi di kita saat ini adalah di dalam rangka merayakan Natal dan Tahun Baru gitu ya. Ini kan abu-abu. Kenapa disebut abu-abu Pak? Karena masih banyak di antara kita, 60% umat Islam merayakan itu. Baik dengan dirinya sendiri secara sadar merayakan atau memang dia ikut-ikutan kepada orang lain. Contoh di dalam perayaan Natal, mungkin ya yang rajin ikut pengajian dia sangat tahu mutlak merayakan Natal sampai mengucapkan perayaannya pun itu hukumnya adalah haram. Tetapi bagi orang yang memang dia bergaul di sosial yang lain, ya orang-orang yang bergaya hedonis dan lain sebagainya, mungkin secara dengan tulus dia ikut memperingati walaupun dia mengetahui itu adalah perayaan bukan perayaan umat Islam. Kemudian ada yang terpaksa mengikuti seperti karyawan-karyawan ya Pak ya. Maka nanti pemilik toko yang notabene dia adalah orang Cina, dia memaksakan atribut-atribut yang memang dimiliki oleh agamanya mesti dipakai atribut itu kepada karyawan yang memang notabene bukan beragama Kristen. Gitu. Itu kan pemaksaan secara tidak langsung dengan menggunakan topi Santa Claus ya yang disebut dengan San Benito. Padahal di beberapa belahan negara Eropa pemakaian topi San Benito itu adalah ciri murtad. Jadi mun aya jalmi itu sangge topi eta teh cirina murtad gitu di timur di Eropa mah gitu. Nah di kita kan mereka karyawan nganggo we da mun kalau tidak dipakai mungkin ya di SP dan dipecat dan lain sebagainya. Nah ini pemaksaan. Makanya Hajah Iren Handono, beliau adalah misionaris Kristen yang sekarang sudah masuk Islam begitu cukup lama. Beliau menulis buku yang cukup menarik. Perayaan Natal dan Tahun Baru antara dogma dan toleransi. Nah, memang kita tuh jadi abu-abu bingung gitu. Naon dogma teh Pak? Dogma itu kan doktrin yang dipaksakan. Ini siga Bapak di Islam,
Senang tidak senang, bapak teh kudu yakin Allah teh aya, betul nggak? Itu kan dogma dan doktrin. Ada nggak umat Islam yang berani mengakui Tuhan ada dua? Nggak berani. Pokoknya secara baik pribadi ataupun di dalam keluarga dan masyarakat, pokoknya masyarakat Islam harus mengakui la ilaha illallah. Bapak wantun teh nyebut di payunan ketua MUI Allah teh aya 3. Da mah wantun. Langsung sesat di penjara harita kene. Itu kan dogma yang dipaksakan. Tapi nanti dogma yang dipaksakan ini, tapi Islam memberikan tawaran kan. Apa tawarannya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Inilah hebatnya Islam. Sebelum kamu mengetahui lapad la ilaha illallah, sebelum mengetahui maksud la ilaha illallah, i'lam, belajarlah. Jadi agar kita mengetahui konsep ketuhanan di dalam Islam, kita dianjurkan untuk belajar. Apa konsep la ilaha illallah di dalam Islam itu? Dipelajari, disuguhkan. Jadi tidak hanya logika, tetapi Allah memberikan dalil-dalil di dalam Al-Quran yang sehingga ketika kita mempelajari dalil itu, tumbuhlah nilai-nilai keimanan sehingga kita betul-betul meyakini tiada Tuhan selain Allah. Itu yang ditawarkan dogma. Nah sekarang perayaan Natal dan Tahun Baru pun sudah menjadi dogma di kita. Ajaran yang dipaksakan tetapi paksaannya secara halus dan tidak terasa. Bahkan mungkin mohon maaf, anak-anak kita, saudara-saudara kita dengan rela merayakan perayaan Tahun Baru tanpa disuruh. Nyukeun artos lah, rek mana rek babakaran jago nggak ciwidey cenah. Bet kudu malam Tahun Baru gitu. Bapak jeung mamah rek pangandarannya naon Tahun Baruan. Nah itu kan sudah dengan secara tidak langsung sukarela dirinya merayakan Tahun Baru. Walaupun dia menyebutkan momentum ini sudah tidak boleh. Nanti kalau Bapak hanya memaksakan dan menyebutkan itu momentum terbaik, liburan anak-anak cerdas mumpung panjang liburna, anak kalau rasan we cenah manggih Tahun Baru gitu. Nah, tetapi nanti Allah akan menyangka di dalam surat Al-Qiyamah kan, balil insanu ala nafsihi basiro walau alqoma adira. Ketika manusia dihisab oleh Allah, manusia akan ditanya, jangankan ditanya oleh manusia, ditanya oleh Allah saja ketika dihisab, manusia akan mengungkapkan alasan-alasannya. Tuh, ditanya ke Allah, walau alasan jelema. Tapi walau alqoma adira kata Allah, tapi alasan-alasan yang kamu ungkapkan tidak berlaku masa ini kata Allah. Kayak ditaras ke Allah teh. Ibu nah buat ngerayakan Tahun Baru, momentum ya Allah mau berlaku di sisi Allah. Mungkin kalau di sisi manusia berlaku itu. Nah sekarang jika ada ustadz-ustadz yang membahas ini secara tegas, dibagi kelompok oleh masyarakat itu, iya cenah nu ngalarang Tahun Baruan mah Wahabi. Nah kan gitu kan dinyarahna teh. Salafi gitu kan. Padahal memang secara tegas Islam menegaskan kenapa para ulama melarang. Tadi seperti yang saya katakan, istihadnya para ulama menyebut boleh dan tidak bukan hanya karena ada dalil, tetapi karena ada aspek sejarah. Nah termasuk perayaan Natal dan Tahun Baru Ibu Bapak. Di tahun 1852 itu Paus Gregorian ke-13 yang disebut The Great Gregorius itu. Dia membuat sebuah propaganda besar merayakan, membuat sebuah kumpulan, mohon maaf, di gereja di Roma pada saat itu. Karena dia sebagai pemimpin agama Katolik pada saat itu. Menegaskan dengan ungkapan yang jelas, pokoknya tanggal 25 Desember dan 1 Januari harus dijadikan satu paket libur internasional. Maka coba Bapak, pergi ke belahan bumi manapun, ada nggak tanggal 1 Januari yang tidak merah tanggalnya? Nggak ada. Jadi 1 Januari libur Tahun Baru itu sudah jadi libur internasional, bukan hanya di Indonesia. Itu awal mula di tahun 1852 oleh Paus Gregorian. Makanya pada saat itulah kalender Masehi disebut dengan kalender Gregorian. Ini kan doktrin yang dipaksakan. Jadi orang nulain umat Kristen diusahakan agar meyakinkan kalau itu hanya sekedar liburan biasa. Tidak ada sangkut paut dengan ajaran yang mereka buat. Makanya halus ajaran mereka itu. Mohon maaf nih ya, Bapak bisa ayah menjadi penggemarna. Bapak pernah mendengar penulis besar yang bernama Munib Khotib. Pak, yang menulis Gurunya Manusia itu. Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia. Itu Munib Khotib itu sangat digemari oleh pendidik, oleh guru-guru. Karena memang tulisannya enak untuk dibaca. Bahkan menjelaskan pribadi guru harus seperti apa. Nanti murid harus gimana. Pokoknya mengajarkan
orang itu berinteraksi sosial dengan baik menikmati itu. Dari keempat serial bukunya, tidak ada yang menjelaskan kalau dirinya adalah seorang Syiah. Tapi di buku keempat, terdeteksilah mulai beliau dari Syiah. Kenapa? Dia hanya memberikan contoh di dalam buku itu satu nama, yaitu Syekh di dalam Syiah. Dan ternyata setelah diselidiki, memang motif khotib, dia backgroundnya adalah Syiah, bukan Sunni. Nah gitu kan. Orang-orang yang mencintai beliau, yang mengetahui buku-buku beliau, ketika diberikan informasi ini dia menolak. Wah maknya, kan gitu. Itu reaksi awal. Ah maknya sih, tapi bagi kami para tim yang meneliti, itu kita memiliki data-data akurat kalau memang beliau adalah lahir dari keluarga itu. Mohon maaf ya, seperti Jalaluddin Rahmat itu kan. Orang-orang pencinta beliau nggak percaya kalau beliau orang Syiah. Omongannya enak ya, tenang, karena beliau kan ahli komunikasi, bahkan dosen gitu kan. Saya pernah bertanya di lingkungannya di jalan kampus itu. Saya kan ngajar di Babakan Sari di masjid belakang, ngajar bahasa Arab. Saya ngobrol dengan orang-orang yang ikut bahasa Arab. Ibu bapak di sini ada sekolah ini ya? Tahu dengan tahu itu Pak Kiai cenah bager gitu kan. Ternyata itulah sop dakwah mereka itu. Jadi punya kebun Pak di sebelah masjid itu beliau itu. Kebun banyak. Setiap panen beliau tuh nggak ngambil, tapi hasil panennya dibagikan kepada orang yang tidak mampu di sekitar sana. Sehingga orang-orang akan mengenal beliau adalah orang baik. Dan jelema malah menggeus hubungan jeung beuteung mau bisa dikukumaha moal. Ini nomor 1. Sok bapak damal kernaon, keur ngahirupan beuteung. Perut tidak terpenuhi, wah ribut atau jalmi mah. Demo ka mana-mana, hanya perut tidak terpenuhi. Tapi kan Islam mengajarkan ya, kalau tidak mendapatkan hari ini saum. Kan gitu diajarkan ke Islam, sabar diajarkan ke Islam. Nah, mereka orang-orang Yahudi, termasuk Samuel Zwemer, salah satu tokoh Yahudi di tahun 1935. Dia mengatakan, untuk menjadikan orang Islam itu membelot, maka kita tidak mesti memaksa dia berpindah agama ke Yahudi atau Nasrani menurut Samuel Zwemer. Tapi jauhkanlah umat Islam itu dari Al-Quran dengan sakit itu Pak. Syaratnya mah hiji, jauhkan umat Islam dari Al-Quran. Beres. Makanya kenapa nanti Nabi menyatakan sayati zamanun, akan datang satu zaman Al-Quran ila rasmuhu, Quran itu hanya akan ada tulisannya saja. Maksud tulisan teh Pak, Bapak di bumi gaduh Quran gitu. Tapi orang membaca Quran lagi tengah arti kan isi Al-Quran. Akan datang zaman itu kata Nabi. Ternyata betul. Zaman sekarang sudah menjadi zaman yang seperti itu. Jangankan orang yang baca Quran, ya, jangankan orang-orang yang tidak pernah baca Quran, orang nu maca nawai tidak paham kata Nabi. Nabi mengatakan demikian di dalam hadis Bukhari tentang akhir zaman, sayati zamanun al-Quran ila rasmuhu. Quran kan hanya tulisannya saja kata Nabi. Wal mazamiro, dan orang-orang akan berlomba-lomba dengan Al-Quran itu. Mazamir seperti halnya seluring. Jadi nu dilombakeun teh naon? Kan bacaanana hungkul, pa alus-alus sora cek Nabi itu. Bukan memahami makna dan isinya kata Nabi. Saya pernah ngobrol dengan salah satu ahli qiraat. Beliau mengatakan sebetulnya qiraat yang dimaksud oleh Nabi adalah bukan membaguskan suara. Nah apa? Da ari bagusna suara mah sami jeung vokalis. Sok bapak di dianya mun anu suantena sae jadi vokalis raosan teu? Enakeun. Tapi mun anu suarana pales enakeun teu? Wah moal geunaheun suarana ge. Da maca Qur'an ge sami, ada yang bernada, ada yang tidak. Kalau menyengaja membaca Al-Quran dengan nada, pasti orang-orang yang punya bakat musik lah, orang-orang yang lebih cepat mempelajari Al-Quran. Tapi kata saya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud warattilil Qur'an tartilan, ya, membaca Quran dengan tartil atau hiasilah wazayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Qur'anmu dengan suara yang merdu. Yang dimaksud bukan suara merdu kita, yang dimaksud adalah membaca Al-Quran tepat sasaran kaidah, tajwidnya dan makhrajnya itu yang dimaksud kata Pak Kiai. Makanya beliau memberikan contoh, nah kalau ingin termasuk orang-orang yang membaca Al-Qurannya tartil, nih dengerin morotalnya Syekh Mahmud Al-Husari. Itu beliau enggak menggunakan 7 langgam Pak, sederhana, berjaya pada masanya tapi bisa diikutin oleh kita semua. Beliau tuh lebih menekankan kepada makhraj dan tajwid, itu enak bacaannya.
Bapak bisa nanti searching di YouTube itu, Syekh Mahmud Al-Husari itu enak. Jadi yang dibaca tuh bukan yang 7 itu yang kita pelajari, tapi beliau lebih mengutamakan kepada tartilnya, tajwid dan qiraatnya. Nah ini, balik lagi kepada yang tadi kalender Gregorian tadi. Nah mengapa Paus Gregorian sangat berambisi? Karena Bapak nanti akan terbahas ya ketika kita membahas Yahudi di masa Nabi Isa alaihissalam, nanti akan terbahasnya di sana. Nah ini sedikit saja nyambung ke sana karena ajaran Nabi Isa alaihissalam pun menjadi ajaran yang rusak tatkala terjadi pensaliban pada saat itu. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir, pensaliban Nabi Isa terjadi itu akibat pengkhianatan orang-orang Yahudi sendiri. Jadi hampir seluruh nabi diutus oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel. Zaman Nabi Musa yang sudah kita jelaskan kemarin, ditolong oleh Nabi Musa, tapi malah berkhianat. Berkhianatnya apa? Malah menyembah patung anak sapi. Nanti setelah zaman Nabi Yusya, zaman Nabi Daud alaihissalam, zaman Nabi Sulaiman, selepas Nabi Sulaiman wafat, nabi-nabi Allah itu semua dibunuh oleh orang-orang Yahudi termasuk Nabi Ilyas dan Ilyasa. Itulah dosa-dosa besar orang Yahudi. Termasuk di masa Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi yang ditolong oleh Nabi Isa disebut Hawariyun di dalam Al-Quran, atau yang disebut Nasrani. Nasrani itu dari kalimat Nasoro, artinya sang penolong. Makanya kenapa lahir disebut Nasrani. Jadi sebuah agama pemeluk yang mencintai Nabi Isa dan menolong Nabi Isa disebutnya Nasrani atau Hawariyun. Nah nanti orang-orang yang tidak sepakat dengan Nabi Isa itu masih kelompok Yahudi juga. Dia malah berteman dengan orang-orang Romawi. Maka pada saat itulah orang-orang Romawi memburu Nabi Isa sampai Nabi Isa menjadi DPO. Sampai akhirnya beliau harus disalib. Walaupun nanti di dalam Al-Quran pensaliban Nabi Isa yang disalib adalah bukan beliau. Nah itu ya Pak ya. Nah jadi nanti agama Nasrani itu mengalami pergeseran dan perubahan. Makanya ketika sudah terjadi pensaliban Nabi Isa, bangsa Romawi sudah menyiapkan pengganti Nabi Isa. Paulus pertama pada saat itu. Nah lahirlah Paulus pertama. Nah nanti di Paulus ke-13 barulah merumuskan jadi. Makanya kenapa Allah selalu menjelaskan Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani. Walantardo ankal Yahudu walan Nasoro. Kemudian di dalam yang lain. Wada kasirun min ahlil kitabi lau yaruduna min badi imanikum kuparon hasadan. Pasti yang menjadi musuh umat Islam itu 2. Kalau tidak Allah menyebutkan Yahudi dan Nasrani. Allah menyebutnya ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ya Yahudi dan Nasrani kata para ulama. Nah, mereka lah yang memang berusaha. Jadi tujuan mereka itu cuma satu. Mengkafirkan umat Islam. Jadi agar bapak teh menjadi pemeluk umat Islam. Kumaha carana bapak teh murtad Islam sakit. Tujuan orang Nasrani jeung Yahudi. Intinya mereka enggak senang bapak menjadi orang yang taat kepada Allah. Bahkan ada artis Hollywood yang membukakan nggak boleh kerken. Kenapa umat Islam itu menjadi musuh di Barat? Bayangkan jika umat Islam berkembang di Barat, kata artis Hollywood. Sedangkan di Hollywood banyak bisnis-bisnis yang secara klaim agama umat Islam itu haram. Bisnis apa? Las Vegas. Jika namun di Amerika aya EPI ya, Las Vegas diubrak abrik ku EPI. Benar tuh Pak? Apa dawuh EPI itu? Jadi didukung gede ke pemerintah. Masuk akal juga. Ini kata artis Hollywood. Kalau umat Islam besar di kita, itu Las Vegas nggak mungkin ada. Karena umat Islamlah satu-satunya agama yang melarang itu. Seks bebas. Kalau ada umat Islamlah yang melarang itu. Di kita tidak ada yang melarang. Minum-minuman keras. Hanya umat Islamlah yang melarang itu. Maka bayangkan kata artis Hollywood, jika umat Islam besar di sini, bisnis mereka itu tidak akan pernah laku. Jadi ternyata balik lagi ke masalah uang sebetulnya. Jadi dalam umat Islam, judi jadi halal, prostitusi jadi halal, minuman keras jadi halal. Makanya kenapa di Indonesia EPI pun dihapuskan. Karena pemerintah kita nggak senang. Kalau bisnis-bisnis mereka tuh dihancurkan oleh siapa? Oleh FPI, nggak mau. Makanya kenapa FPI diluluh lantahkan. Kemudian Hizbut Tahrir diluluh lantahkan. Tapi kenapa Ahmadiyah didiamkan? Kenapa LDII didiamkan? Kan sama-sama aliran sesat. Kalau mau mengukur ke sana. Tapi ternyata LDII dan Ahmadiyah didiamkan karena ada kepentingan politik bagi pemerintah. Itu kan? Kalau kita mau jujur gitu. Jadi di mana ada umat Islam yang taat, mereka akan menjadi umat yang paling dibenci oleh manusia. Nah, makanya tadi kenapa Paus itu ingin membuat demikian? Karena
untuk memurtadkan umat Islam melalui cara keras di belahan negeri itu nggak bisa. Tapi kalau di Palestina itu sudah takdir Allah. Peperangan akan terjadi sampai akhir zaman. Jadi ibu jeung bapak ngadoa iraha wae, da Palestina mau aliran perang moal. Karena Nabi sudah menyatakan hal itu akan terjadi sampai turunnya Dajjal. Ya paling kita kan mengurangi rasa ini saja ya. Kekesalan kita, kekecewaan kita terhadap dunia internasional yang membiarkan ketika umat Islam menjadi bahan bulan-bulanan orang-orang barat, kenapa didiamkan? Tetapi jika ada umat Islam saja yang melakukan sesuatu, wah diberitakannya 7 hari 7 malam. Ya itulah ketidakadilan dunia orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka ingin menjatuhkan Islam. Sekarang media sudah dikuasai oleh mereka. Apapun dikuasai oleh mereka. Sampai nanti sejarah pembuatan uang koin saja termasuk uang kertas. Kalau bahasa orang bank kan uang kartal dan giral itu asalnya bermula dari orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk menghalalkan segala cara karena umat Islam jika sudah bertransaksi menggunakan dinar dan dirham, mereka akan kembali memposisikan menjadi negeri yang pertama di dunia ini. Karena mereka tahu konsep umat Islam tuh kenapa khilafahnya bisa menguasai setengah dunia pada saat itu. Karena mulai dari transaksi keuangannya, dari perdagangannya, sosial ekonominya dilakukan dengan jalan yang baik semuanya. Mereka paham itu, makanya itu dicegah semuanya ya. Akhirnya Paus Gregorian besar harapan dengan dogma yang dia berikan, dengan kekuatan yang dia miliki, maka dia membuat perayaan itu skala internasional. Kapan? Di tahun 1852. Makanya secara tidak langsung termasuk kita penduduk Indonesia yang mengaku Islam dengan senang hati dan dengan rela merayakan perayaan tahun baru tanpa harus disuruh oleh mereka. Ini menjadi turun-temurun. Sauknya apanya? Hanya dengan alasan tadi, Palembang, Kaciwidey, Kaluhur, Bade Babakaran. Mengapa momentumnya harus 1 Januari? Emang gak ada di momentum di hari yang lain? Ada, sabeda we cenah suasanana. Nah itu kan. Nah ini yang menjadi masalah. Jadi sudah berhasil mereka paus ini. Nah sekarang kenapa para ulama sampai mengharamkan itu? Mungkin Bapak sudah bisa baca sejarahnya ya. Dulu ketika Romawi berjaya di tahun 753 sebelum Masehi, raja pertama mereka yang bernama Romulus, mereka membuat kalender Samsiah atau kalender Masehi. Dan disebut Masehi teh ayeuna nya, kapungkur mah kalender we disebut nate. Jadi disebut kalender Masehi itu setelah Nabi Isa lahir. Makanya disebutnya Masehiyah atau Kris. Kalau Nabi Isa sebelum lahir, sebelum Masehi disebutnya after Kris. Makanya kalender Masehi ini dibuat tadi tahun 753 sebelum Masehi. Kenapa disebut kalender Samsiah? Karena hitungan orang-orang Romawi ini menghitung hari dan menghitung bulan berdasarkan garis edar matahari. Maka disebut saja kalender Samsiah. Dulu bulannya cuma 10 Pak. Dan bulan pertama bukan Januari. Bulan pertamanya adalah bulan Maret dulu itu. Bahasanya March. Itu dari kalimat Mars artinya dewa perang. Kenapa jadi bulan pertama? Karena bangsa Romawi meyakini dewa peranglah yang melindungi kami sehingga kami tidak mengalami kekalahan. Nah itu Mars. Kemudian bulan April. Dari kalimat Aprilie artinya pembuka. Karena di setiap masuk bulan April, bunga-bunga mulai kuncupnya bermuka atau bermekaran. Nah, disebutlah bulan pembuka. Kemudian bulan Mei dari kalimat Mai, ya itu adalah Dewi, anaknya Dewi Bumi. Makanya disebut Maya atau Mei. Kemudian Juni dari kalimat Juno, ini ibunya para dewi. Kemudian masuk bulan kelima namanya Quintilis. Bulan ke-6 namanya Sektilis. Bulan ke-7 Septem. Septem itu artinya 7. Okto artinya 8. November artinya 9. Desem artinya 10. Jadi cuma 10 bulan yang dibuat. Tapi selepas wafatnya Romulus, nanti raja penerusnya adalah Pompilius. Di tahun 659 sebelum Masehi menambahkan 2 bulan. Bulan ke-11-nya adalah Februari. Makanya nanti setiap beres Desem di bulan ke-10 ada bulan ke-11. Nah di bulan ke-11 ini ada perayaan yang disebut Festival Februari. Disebutlah bulan Februari. Nah yang terakhir bulan ke-12 adalah Janus. Artinya dewa yang memiliki 2 muka ke depan dan ke belakang. Dulu belum ada perayaan Janus dulu. Jadi Pompilius hanya menambahkan 2 bulan ini. Jadi 12. Nah begitu Julius Caesar, raja yang paling terkenal di Romawi. Nah dia punya jasa yang besar kepada Romawi. Yang dirubah oleh dia itu 2. Pertama, dia merubah bulan Quintilis, bulan kelima dengan namanya menjadi Julius. Maka lahir ke kita menjadi bulan Juli, bulan kelima.
Kemudian kedua, menggeser posisi Januari menjadi bulan pertama, kemudian bulan Februari menjadi bulan kedua. Makanya bulan Juli nanti posisinya ada di bulan ketujuh. Akhirnya itu. Jadi hitungan September, Oktober sudah tidak berlaku pada saat Julius Caesar. Jadi Julius Caesar memindahkan 2 bulan ini ke atas dan nama dia mengganti Quintilius. Nah kemudian pada masa Julius Caesar itulah mengeluarkan undang-undang setiap masuk malam 1 tahun baru harus ada peringatan perayaan terhadap Dewa Janus. Karena Dewa Janus lah dewa bumi yang memiliki 2 muka menghadap ke depan dan ke belakang sebagai dewa yang memberikan kepada kita kehidupan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Dengan cara minum-minum, makan-makan, berhura-hura, pesta, bebas dan lain sebagainya itu terjadi di malam tahun baru. Itu setiap memasuki 1 Januari. Itulah sejarah pertama kali perayaannya 1 Januari. Kemudian wafatnya Julius Caesar diganti oleh anaknya Augustus Caesar. Nah nanti bulan Sextilis, bulan ke-8 diganti, asalnya kan Sextilis itu bulan ke-6 asalnya. Tapi begitu Julius Caesar memimpin, Sextilis jadi bulan ke-8. Nah Sextilis diganti oleh nama anaknya sendiri yaitu menjadi August. Makanya bahasa Arab Agustus adalah August. Nah itulah sejarah pengkalenderan Samsiah di era masa Romawi. Nah kemudian ini terjadi di masa Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, tanpa orang-orang Madinah itu sudah Islam dengan sukarela. Beda dengan di Mekah. Di Mekah Nabi harus berdakwah giat. Bahkan dakwah 3 tahun sampai 5 tahun ke depan pengikut Islam masih sedikit pada saat itu di Mekah itu. Makanya kenapa Islam masih sering dianiaya, bahkan sampai ada sahidah ya wanita pertama itu. Sumayyah, wanita pertama yang syahid di masa Rasulullah. Kenapa? Sampai bisa syahid. Karena Islam satu posisinya belum kuat, orangnya masih sedikit, orang-orang yang berkuasa pun belum pada masuk Islam. Makanya ketika Sumayyah, kan budak Sumayyah itu. Budak wanita yang masuk Islam bersama suaminya, akhirnya diketahui oleh petinggi Quraisy, maka setiap hari Sumayyah dan suaminya itu selalu menjadi bahan bulian. Buliannya bukan sekadar oleh omongan, tapi sudah mulai masuk kepada fisik. Sampai di tengah siang mereka ditidurkan di padang pasir itu sampai masuk sore hari. Nabi yang melihatnya pun Nabi nggak bisa melarangnya, Nabi nggak bisa mencegahnya. Sampai Nabi hanya berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah Sumayyah beserta suaminya. Sampai begitu Sumayyah sudah dikembalikan ke rumah, Nabi datang mengetuk rumah pintu Sumayyah. Sumayyah dan suaminya, maafkanlah aku yang tidak dapat berbuat apa-apa, kata Nabi. Nabi hanya mengatakan bersabarlah. Karena Allah ada beserta dengan kita. Nabi hanya bisa memberikan itu. Sampai puncaknya terjadi pembunuhan Sumayyah. Pembunuhan yang sangat keji karena Sumayyah tidak mau murtad. Mohon maaf, dengan cara ditombak ujung kemaluannya. Bayangkan Pak, membela Islam sampai segitunya zaman dulu gitu. Makanya Nabi itu nangis mengenang Sumayyah itu. Wanita syahidah pertama itu. Sampai membela tidak mau menjadi murtad. Sampai dibunuh, jadi suaminya dan Sumayyah itu meninggal. Tapi kalau anaknya tidak. Anaknya itu nanti wafat pada masa Ali bin Abu Thalib anaknya itu. Terjadi pembunuhan-pembunuhan keji kan. Nah makanya nanti orang-orang Madinah yang berdagang ke Mekah, dia menyebarkan agama Islam setelah pulang ke Madinah. Orang-orang Madinah merasa nyaman mempelajari Islam. Jadi akhirnya orang Madinah masuk Islam tanpa disuruh oleh Nabi. Makanya begitu Nabi disuruh hijrah oleh Allah ke Madinah, makanya ada ungkapan dari hadis Bukhari. Falamma qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata. Ketika Rasulullah mulai tiba dan datang di kota Madinah, Rasulullah berkata kepada orang-orang Madinah, saya tahu lakum yaumaini tal'abuna fihima. Saya sangat tahu sekali kalian orang-orang Madinah ada 2 hari yang selalu kalian rayakan setiap tahun, kata Nabi. Hari raya apa? Nairuz wa Mihrojan. Apa itu Nairuz? Di dalam kitab hadis dinyatakan, Nairuz adalah awalu yaumin fisanati samsiyah ingdal fursi. Jadi yang disebut dengan Nairuz itu adalah hari pertama di kalender Samsiyah bagi orang-orang Persia, yaitu 1 Januari. Jadi ternyata orang-orang Arab pun merayakan perayaan 1 Januari ini. Hari kalau di bangsa Romawi mah untuk memperingati Dewa Janus, kalau di Arab itu bukan. Orang-orang Arab memperingati karena mengikuti kebiasaan bangsa Persia. Apa yang disembah oleh bangsa Persia? Menyembah api sebagai Tuhan mereka.
Nah nanti 6 bulan kemudian di pertengahan bulan Juni dan Juli ada perayaan berikutnya yang disebut dengan Mihrojan. Jadi Nairus dan Mihrojan itu perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah, padahal bukan perayaan mereka. Mereka hanya mengambil dari kebiasaan orang Persia yang tidak tahu menahu, ternyata itu adalah perayaan yang dilakukan untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka dengan cara berpesta pora. Ya siga urang Pak Idul Fitri kan, sok. Bapak lamun ngupatnya ngulen, nah buat raos Idul Fitri. Kan ada budaya ya yang tidak bisa hilang di kita. Ngalontong, ngupat, terus naon Pak? Ranginang, opah, kumpul keluarga. Kenapa harus setahun sekali ya? Padahal kan bisa kapan juga. Tapi ini sudah qadarullah gitu. Nah makanya Nabi mengatakan kepada orang-orang Madinah ini, setelah aku datang, aku tahu engkau punya kebiasaan itu. Tapi Nabi mengatakan, tahun ini kata Nabi, qad abdalakumullahu yaumaini khairan minhuma. Tapi hari ini Allah telah mengganti 2 hari yang biasa kalian lakukan dengan 2 hari yang lebih baik kata Nabi. Apa? Yaumul Fitri wa Yaumul Adha. Jadi mulai tahun itulah ada perayaan Idul Fitri dan ada perayaan Idul Adha. Di dalam hadis ini kata para ulama nggak ada larangan. Hadis ini hanya informasi. Tapi kata para ulama, nah di dalam ilmu kalam atau di dalam ilmu balagoh, informasi yang seperti inilah yang disebut dengan khobariyah bimakna insaiyah. Apa maksudnya? Isinya berita, tapi yang dimaksud adalah larangan. Ya, insaiyah itu bisa larangan, bisa perintah. Contoh si gaki ini paling gampang. Ini sering saya ungkapkan. Kalau belajar balagoh ini yang paling mudah. Ketika bapak duduk, kemudian cuaca dingin, bapak bilang begini ke ibu, ah mah, si gana munci kopi haneut ngeunah. Cik eta teh informasi atau bapak teh hoyong dipangdamalkeun. Tapi kan aya kalimat perintah. Nah, itulah yang disebut khobariyah bimana insaiyah. Jadi lamun ibu teu ngarti, nah juga si oneng gitu. Tidak paham berita gitu kan. Nah, Islam tuh demikian. Jadi nanti di dalam Quran dan hadis ada teks yang itu hanya berupa kabar. Tapi kabar ini ada maksud larangan atau perintah. Nah, dari mana ulama menguatkan? Nah, di hadis berikutnya Nabi baru mengatakan, kata Nabi, waman sona'a nairozahum wa mihrojahum wa tasabbaha bihim, kata Nabi. Barang siapa di antara kalian orang-orang Madinah dan orang Islam merayakan Nairus dan Mihrojan sampai dengan merayakan dengan mewah dan lain sebagainya, kata Nabi, wa tasabbaha bihim, kemudian kalian menyerupai bangsa Persia, cara merayakannya seperti apa, ini seperti apa. Pokoknya sih orang Persia yang ngerayakeun teh. Apa kata Nabi? Wa hadzalladzi husiro, dan nanti satu saat hatta yamuta sampai kalian wafat. Jadi barang siapa yang sering memperingati itu tanpa dipaksa dengan sukarela dan senang hati sampai dia wafat masih sering merayakan itu. Kemudian Nabi mengatakan wa huwa kazalika husiro ma'ahum yaumal qiyamah, maka orang yang seperti itu akan dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah bukan dengan Nabi satu RT-nya, tapi dia akan satu RT dengan orang-orang Persia. Hikmata kalamun ibu hoyong gaduh kakak di surga jeung Nabi, tinggalkeun perayaan-perayaan selain Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Islam hanya membolehkan 2 hari raya yang dirayakan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi tidak ada perayaan yang diperbolehkan oleh Islam kecuali merayakan hari-hari khusus kita, yaitu di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah itulah letak kenapa para ulama mengeluarkan fatwa boleh dan tidak boleh, bukan asal berbicara para ulama itu, tapi dari hasil penelitian yang cukup panjang sehingga lahirlah fatwa, oh ini halal, ini haram. Oh ini boleh, ini tidak. Bahkan para ulama itu Pak, diamnya saja ketika beliau tidak berfatwa bukan karena bingung dan pusing. Maka di dalam kitab hadis dinyatakan, di dalam ilmu hadis, tawakufnya para ulama karena ulama itu memiliki ilmu. Makanya saya mohon maaf ketika kemarin kan ayeuna keur rame bade nyoblosnya banyak. Wah eta anggota dewan anu tara silaturahmi eta ka Barumi. Ustad kumaha tiasa teu sosialisasi, da ieu mah sanes bumi abdi, bumi pun bapak ka bapak we nyariosna. Ya kan Pak Ustad mah tiasa ngarahkeun jamaah, moal era cek teh. Jamaah teh diberena naon mah kan gitu nya. Nya urang tipu we sancan manhan nipu urang ban gitu. Ya da geus jadi mah bojeng inget ka urang meureun. Ya buktinya apa? Mereka datang ke kita hanya ketika masa pemilihan saja. Sesudah beres masa pemilihan tidak ada yang silaturahmi lagi kepada kita.
5 tahun sekali dia teh lila. Dibere 100.000 lebar ngarusak kan gitu. Ke 5 tahun 100.000 mending kena nyiar di samsat aina dagang. Nah itu ya Bu ya. Itu datang banyak gitu. Sampai saya bertanya kepada guru kita. Pak, Ustadz, sebetulnya jamiah kita, lembaga kita tuh kita mengusung siapa? Kan jelas ya. Kalau Muhammadiyah nanti mengusung siapa, NU mengusung siapa, nanti Al-Irsyad mengusung siapa. Bahkan kemarin kami dapat langsung video call ketika di pesantren itu dari Ustadz, saya tidak akan sebutkan namanya, beliau salah satu putra pimpinan dari Gontor itu. Nah, makanya nanti Bapak bisa lihat, cek di berita, salah satu capres dan cawapres kita mendatangi pondok modern, pondok-pondok se-Jawa Timur. Dan ternyata pondok modern se-Jawa Timur, pondok modern itu pondok-pondok yang di bawah naungan Gontor, mereka sudah sepakat akan memilih capres dan cawapres nomor berapa gitu. Itu sampai menginstruksikan kepada kita termasuk saya. Harus mengadakan video call lewat Zoom meeting seluruh pemilik pondok pesantren modern yang pernah belajar di Gontor, kita harus punya satu suara yang sama. Nah, saya juga bingung ya, da etos aya Pak Kiai mah tuh pada. Oke, akhirnya ya udahlah. Zoom meeting kada nyoblos mau ke mangke gitu. Berarti Zoom meeting dulu aja dengan beliau. Nah, beresnya di sini. Nah, hari besoknya ada di jamiah di satu lembaga. Saya kan aktif di satu lembaga juga. Saya bertanya kepada beliau, Pak, dari Gontor begini-begini dan begini. Ya mangga, itu kan fatwa kiainya. Tapi ternyata fatwa di lembaga kami netral apa lembaga kami itu. Jadi netral itu bukan tidak memberikan suara. Mohon maaf ya, kalau di kita kan netral itu tidak memberikan suara. Nah, lembaga kami netral. Netral itu tidak mengarahkan kepada salah satu capres dan cawapres. Silahkan anggota kami yang besar di lembaga kami, pilihlah sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi netral itu maksudnya. Jadi akhirnya memberikan kepada kami. Dengan bahasa, genlah, damarannya teh geus garade, geus teu kudu diarahkeun deui, mana apal nu salah jeung nu benar. Nah, ada berita kuat yang saya ambil, bukan masalah mencoblos dan tidak mencoblosnya. Tapi yang harus diingat adalah pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi Bapak nyoblos jeung teu nyoblos, lain masalah saha nu meunang jeung teu meunang. Siapa yang memimpin yang tidak memimpin, eta mah urusan orang di dunia. Tapi urusan kita dengan Allah, benar dan tidak mencoblosan kita, tetap pertanggungjawaban kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti jangan sampai kita terungkap-ungkapan tadi, balil insanu ala nafsihi basiroh, ketika saya tanya oleh Allah, kata Allah di akhirat nanti setelah yaumul hisab, maka manusia akan banyak alasan. Nah, maneh bet kieu, ya Allah a b b b b, kata Allah walau alqama adiroh. Alasan-alasan kamu sudah tidak berarti lagi di hadapan saya, kata Allah. Jadi di yaumul hisab itu enggak sederhana, Pak. Nanti ada hadis yang menyatakan ketika dihisab oleh Allah, orang ini bertanya, ya Allah mana pahala salat saya? Kata Allah, nih, ini sholat kamu. Saya tahu kamu ahli sholat, kata Allah. Tapi ternyata kamu sholat hanya ingin dinilai jadi orang soleh saja, kata Allah. Itu hilang semua pahalanya itu. Dan orang tersebut nangis ketika dihisab oleh Allah. Kemudian dia mengadu lagi, ya Allah saya ahli sedekah. Kata Allah, betul kamu ahli sedekah. Tapi kamu bersedekah hanya untuk disebut dermawan oleh manusia. Pokoknya orang-orang yang beribadah bukan karena Allah, nanti dia mau hisab, hilang pahalanya semuanya. Nah, mungkin pertemuan hari ini ya ini tadkiroh, peringatan buat saya juga pribadi. Intinya semua siapapun yang masih diberikan oleh Allah usia sampai saat ini, karena usia adalah rahasia Allah ya Pak ya. Ternyata wafat dan tidak wafat itu bukan urusan sakit dan tidak sakit. Wafat dan tidak wafat itu urusan takdir. Geningnya masih banyak anak yang masih muda meninggal. Bapak nu karolot encan wae lila gitu. Nah, itu kan urusan takdir gitu. Nah, ya masih muda banyak yang wafat. Guru kami saja kemarin yang wafat, mohon maaf. Kakak kami wafat beliau di usia 43 tahun. Guru kami yang kemarin wafat di usia 56 tahun. Dia termasuk muda lah, belum menembus angka 60 ke atas. Tapi mungkin Allah memanggil mereka lebih dahulu ya. Mungkin lebih sayang daripada kita banyak bermaksiat di dunia, lebih baik kita wafat duluan gitu. Ya karena dari zaman ke zaman, tahun ke tahun, dunia semakin gak karuan ini. Semakin banyak yang tidak benar lah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Makanya Allah mengambil mereka itu sebetulnya lebih sayang. Ya. Nah kita yang masih hidup saat ini, kita harus yakin kita tuh masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah mudah-mudahan di sisa usia yang Allah berikan, kita mampu memanfaatkan sisa usia kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taat, yang taatnya itu sesuai dengan kadar keilmuan dan keimanan kita. Karena mustahil sebuah ketaatan dan ibadah akan diterima oleh Allah kalau kita beribadah tanpa modal keikhlasan,
tanpa modal keimanan, dan juga tanpa modal keilmuan. Jadi dua modal inilah yang harus kita miliki, iman dan ilmu. Kalau ibadah kita sudah didasari dengan iman dan ilmu, insya Allah akan menjadi amalan yang disebut dengan amalan solihan, yaitu amalan alladzi yutobikun bihi syar'ilah, satu amal, satu perbuatan yang cocok dengan syariat Allah. Nah, mudah-mudahan itu saja yang bisa kita jaga dari saat ini, detik ini sampai kita wafat. Mudah-mudahan usia kita menjadi usia yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah nuju nurutan. Kebosan Sabtu depan. Ngajak sama enggak baru dihidupin baru keluar si wifi. Jadi itu ya. Jadi berita jualan punya saya tuh udah jadul kan. Tuh, file mau sama. Gara-gara jadul. Dia bukan? Siap.